Keluarga Qur'ani pasti sudah hafal surah Al-Fatihah kan? Setiap hari surah ini kita baca dalam 5 waktu sholat. Tapi gimana ya jika ternyata surah Al-Fatihah yang kita baca tiap hari ternyata masih ada yang keliru? Assalamualaikum keluarga Qur'ani. Kembali lagi bersama saya Desti. Keluarga Qur'ani tahu nggak? Surah Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat. Artinya, sholat kita tidak sah jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka pada video kali ini, kita akan membahas 5 kesalahan yang biasa terjadi dalam surah Al-Fatihah. Dan saya akan kasih tahu cara memperbaikinya, supaya sholat kita lebih berkualitas dan lebih khusyuk. Mayoritas para imam mazhab berpendapat bahwa surah Al-Fatihah termasuk rukun dalam sholat. Artinya, jika tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Hal ini berdasar pada hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau surah Al-Fatihah." Hadis riwayat Bukhari nomor 714. Dalam kitab Safinatun Najah, karya Syekh Salim bin Sumair, beliau menyebutkan 10 syarat-syarat sah dalam membaca surah Al-Fatihah. Salah satunya, memperhatikan makhrujul huruf dan menjaga tasydidnya. Maka, penting bagi kita untuk bisa membaca surah Al-Fatihah dengan tartil, supaya sholat kita sah dan lebih berkualitas. Kesalahan pertama di ayat kedua. Pada ayat ini masih banyak yang keliru membaca huruf ain seperti hamzah, maka terdengar seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Padahal makhraj huruf ain ada di tengah tenggorokan, sedangkan hamzah ada di pangkal tenggorokan. Maka pengucapannya jangan sama ya, harus terdengar seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesalahan kedua ada di ayat ketiga. Keluarga Qur'ani pernah dengar orang yang bacanya seperti ini? Ar-Rahmanir-Rahim. Pada ayat ini terdapat tasydid yang harus dijaga, serta huruf H yang makhrajnya ada di tengah tenggorokan. Jadi bacanya teliti ya, jangan sampai tasydidnya tidak dibaca, karena khawatir akan berubah maknanya. Jadi bacaan yang benar seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Kesalahan ketiga ada di ayat 6. Pada ayat ini terdapat huruf shad yang sering dibaca pelafalannya seperti huruf sin. Jadi bacanya ihdinas siratal mustaqim. Padahal meskipun huruf shad dan sin sama makhrajnya, tapi huruf shad memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf sin, yaitu sifat isti'la. Jadi pelafalan bunyi huruf shad harus terdengar lebih tebal. Contohnya seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Kesalahan keempat dan kelima ada di ayat 7. Pada ayat terakhir surah Al-Fatihah ini terdapat 2 kesalahan yang sering terjadi. Pertama, pada kata an'amta. Pada huruf nun dan mim sukun masih banyak orang yang membaca an'amta. Padahal huruf hamzah makhrajnya ada di pangkal tenggorokan, sedangkan huruf ain ada di tengah tenggorokan. Jadi kata yang benar dibaca seperti ini, an'amta. Kesalahan kedua terdapat pada kata ghairil maghdubi. Pada kata ini, huruf ghain sukunnya jangan dibaca memantul ya, karena bukan termasuk huruf qalqalah. Jadi bacanya bukan ghairil maghdubi, tapi ghairil maghdubi. Mari kita praktekkan bacaan yang benar pada ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi penting banget ya membaca surah Al-Fatihah yang tartil dalam sholat, karena ini menyangkut sah atau tidak sahnya sholat kita.
keluarga Qur'ani pasti mau kan sholat kita bukan hanya sebatas gerakan saja, tapi juga dicatat sah sebagai amalan ibadah kita. Maka dari itu, yuk kita tingkatkan bacaan surah Al-Fatihah kita. Saya Destina Swa pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.